Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. New normal, Oke. Sekarang lagi tren di entah di media sosial, di televisi atau di media-media lainnya, kata-kata new normal, Oke. Ini kalau kita lihat dari perspektif hukum-hukum Islam atau dipandang ditinjau dari hukum Islam, bagaimana tentang menurut Pak Kiai tentang pandangan tentang new normal ini? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tentang new normal ini sangat viral sekarang, khususnya di Indonesia, apalagi di medsos, media sosial, luar biasa. Kritikan yang luar biasa, ada yang setuju ataupun tidak. Jadi sebelum kita menuju kepada bagaimana tinjauan syariah tentang kita menghadapi new normal ini, dan ide ini harus bisa dipahami, apakah ini muncul dari negara kita atau memang ini adalah sudah kesepakatan bersama oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Jadi sebelum kita menjabarkan sedikit tentang new normal ini, kita harus sedikit dulu mengetahui proses bagaimana lebih kurang 3 bulan yang lalu, khusus di Indonesia, perkembangan virus Wuhan COVID-19 ini. Jadi kalau di Jakarta khususnya PSBB lebih kurang, kalau kita hitung dari nisfu Sya'ban, 2 hari setelah nisfu Sya'ban, sekarang ini sudah 11 Syawal, berarti hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, berarti hampir 3 bulan lebih kita mengalami kegoncangan virus ini. Dan virus ini sebenarnya yang muncul pertama kali dari China, dari kota Wuhan, itu menyebar ke dunia, ternyata mengalami proses metamorfosis yang berbeda-beda. Jadi virus yang pertama kali corona itu dikenal di dunia itu berbeda pertama kali muncul yang terjadi sekarang. Makanya disebut dengan istilahnya corona mustajid kalau di dalam media-media Arab itu, media Arab internasional. Jadi ternyata virus ini bermetamorfosis, berbeda, dan ciri maupun indikasi berbeda, namun tetap sama dia menyerang tubuh manusia yang bisa menyebabkan kematian. Tapi ciri-cirinya ketika masuk itu sudah berbeda. Kalau dulu mungkin dia ada indikasi yang nyata dari tubuh kita, nampak lemas, pening, pilek yang berbeda dari biasanya dan sebagainya, banyak ciri-ciri yang nampak. Tapi yang corona mustajid ini, corona yang baru ini, yang bermetamorfosis yang baru ini, malah dia tidak punya tanda-tanda, tiba-tiba mati, dia terus langsung menyerang pembuluh darah. Dan ini Badan Kesehatan Internasional, kita katakanlah WHO, terus meneliti ini dari sejak awal sampai detik ini. Itu masih belum menemukan kepastian, meskipun mereka mengatakan vaksinnya sudah ditemukan dan akan digunakan tahun 2021 akhir. Kalau dihitung sekarang lebih kurang 1,5 tahun lagi. Dan itu pun masih uji coba, belum dipastikan vaksin itu efektif 100% atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, virus ini yang dulunya kita bisa menebak, menerka hanya 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang menebak perubahan musim, dari musim dingin ke musim panas hilang. Berbagai macam kita mengait-ngaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah, seolah-olah virus ini akan hilang apabila timbul bintang ini, bintang itu, timbulnya musim ini. Padahal sebenarnya tidak ada kepastian di dalam Islam untuk menerangkan wabah itu
dia munculnya setiap 100 tahun atau dia hilang karena musim panas. Tidak ada itu, kepastian tidak ada. Dan ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar tentang hadis-hadis Rasulullah. Musibah itu bermacam-macam. Tentang, maksud saya, musibah virus ini, wabah, atau kalau dulu yang sangat berbahaya disebut dengan taun. Jadi kalau taun itu ada dia masanya tidak mesti 100 tahun munculnya, tidak. Ada dia munculnya 50 tahun sekali, 100 tahun sekali, 30 tahun sekali, setiap tahun itu ada. Bahkan masa ketika taun menyerang manusia tidak mesti hitungan bulan. Bisa dia 50 tahun, bisa dia 50 hari, 50 hari, bisa dia 90 hari, bisa 100 hari, bisa 9 bulan, bisa 12 bulan, bisa 2 tahun, bisa 3 bulan. Dan ini sudah dialami oleh peradaban sejarah Islam. Jadi kita kembali, sebelum kita menuju kepada new normal, biar kita tahu inilah dia kegalauan dunia internasional. Akhirnya virus ini mereka meneliti tidak ada akhirnya. Akhirnya mereka juga terus teliti untuk menenangkan dunia. Mereka mengatakan apa? Kata WHO, lebih kurang 4 sampai 5 tahun baru bisa hilang. Itu pun tidak ada kepastian. Disinilah akhirnya WHO meneliti, bahkan dunia-dunia kesehatan, bukan hanya itu, termasuk juga para filosof internasional meneliti. Umat manusia ini kalau terus dibiarkan dia dalam kondisi tertekan oleh virus ini dan dia harus berdiam diri di rumah, kita katakanlah di lockdown. Kalau di Indonesia PSBB, ini akan bisa merubah tatanan dunia baru yang sangat mengerikan. Bayangkan 2 bulan saja peristiwa virus corona yang sudah masuk menembus Eropa. Dunia internasional mengklaim sudah banyak dampaknya negatif. Di antaranya KDART, kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dia. Ini salah satu pertimbangan dampak berbahayanya kalau kita terus memaksakan diri menghindar daripada virus ini. Kemudian ciri-ciri virus ini ketika menyerang setelah diteliti bermacam-macam. Kalau dulu mungkin walaupun pakai masker bisa kena, walaupun dia berjarak 1 meter bisa terkena. Tapi lama-lama ternyata ada perubahan. Perubahan-perubahan inilah yang diteliti ternyata bisa membawa kemaslahatan. Akhirnya manusia yang dulunya physical distancing, social distancing, yang akhirnya mereka harus menyendiri di rumah, akhirnya diperbolehkan physical distancing. Jadi manusia boleh diperbolehkan bergaul antara sesama dia berjarak 1 meter atau lebih. Ini tujuannya adalah bagaimana supaya jangan mati dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan dan yang lainnya. Maaf ini agak sedikit supaya kita bisa, karena nanti kalau kita tidak jabarkan dari sini, new normal ini tidak bisa dipahami orang. Seolah-olah ini buatan pribadi seseorang, seolah-olah ini adalah buatan Presiden Indonesia. Bukan. Inilah kita harus bisa menjelaskan dengan terperinci sedikit. Jadi perkembangan virus ini yang pertama tidak bisa hilang. Yang kedua, dia ini mematikan. Yang ketiga, bukan hanya mematikan nyawa manusia, tapi juga mematikan sektor ekonomi, sektor budaya, sosial, semuanya dimatikannya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi segala lini ini bisa mandek dan bisa menyebabkan kematian segalanya. Akhirnya WHO mengatakan tetap kita mau tidak mau harus berhadapan dengan virus ini. Itulah disebut dengan damai dengan COVID. Arti damai adalah kita tetap terus melaksanakan tatanan sosial, tapi kita harus memakai protap COVID, harus memakai aturan-aturan physical distancing, memakai disinfektan untuk cuci tangan, memakai masker untuk menjaga daripada perkembangan virus ini, untuk memutus mata rantai virus ini. Kemudian perkembangan dari lockdown sampai PSBB ini sudah bisa menghantarkan kita ada sebuah pencerahan. Artinya bisa bisa dipetakan perkembangan virus ini kemana dia menjalar, sehingga tidak semua kita merasa ketakutan.
yang akhirnya dulu kita satu provinsi di PSBB atau semi lockdown, sehingga semuanya satu provinsi ketakutan. Bahkan dulu hampir seluruh Indonesia ketakutan. Kita nggak bisa lagi membedakan mana dia zona hijau, zona kuning, zona merah. Semua dianggap zona merah, ketakutan. Dan ini akhirnya terjadi depresi sosial, ekonomi dan sebagainya. Kita kembali. Jadi sebab munculnya new normal ini adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup untuk fase kenormalan baru. Artinya kita akan hidup fase kenormalan baru ini tidak bisa hidup normal seperti yang sebelum corona. Makanya kalau di media internasional di Arab di dunia internasional BBC Arab itu mengatakan virus corona itu limadza sayakun minas sa'b an ta'uda al-hayatu ila tabi'atiha. Bagaimana katanya ya, betapa sulitnya kita akan kembali kepada hidup normal yang baru, yang seperti biasa, yang dulu. Itu udah sangat susah. Sekarang ini kita susah menghadapi itu. Kemudian Kemudian mereka juga mengatakan wa kaifa yakunu asyaklu al hayat tabi'ah. Bagaimana bisa kita menciptakan hidup yang normal seperti sebelum corona, ma ba'dal azmah, sebelum corona dulu. Itu nggak bisa. Untuk sekarang ini belum bisa kita membuat seperti itu. Kemudian mereka mengatakan wa sayakunu hunaka tabi'ah jadid ghairu tabi'i ma qabla al-qarana. Kita harus bisa menciptakan itulah dia tabi'ah jadid, new normal. Kebiasaan baru tapi ghairu tabi'i ma qabla al-qarana. Tapi kita nggak bisa hidup normal sebagaimana sebelum corona, sebelum dimulai corona. Inilah dia akhirnya WHO menerbitkan new normal supaya negara jangan kolab. Ya mungkin jangan kita samakan dengan Amerika, Jepang. Ini kan banyak orang menyamakan. Kita jangan dulu new normal. Contoh itu Amerika, contoh itu kita katakanlah Jepang. Jangan dulu. Mereka Jepang itu investasinya di negara-negara lain itu besar. Sehingga meskipun mereka mengeluarkan anggaran yang besar, mereka punya income yang besar. Sementara Indonesia, kita anggaran APBN kita itu murni lebih besar menitik beratkan dari dalam negeri. Kita bukan punya, Indonesia punya industri di negara-negara lain yang bisa mensupport, yang bisa mendukung, yang bisa mempertahankan APBN kita. Nggak bisa. Hutang kita besar, hutang negara besar, pengeluaran negara besar, belum lagi hutang swasta dari sektor informasi, sektor ekonomi, sektor industri, media, ekspor impor, pendidikan, itu semua tertekan. Jadi kita nggak sembarangan mengikut negara-negara lain. Kita katakanlah Korea Selatan, dia pernah menerapkan new normal, habis itu kembali lagi mereka harus lockdown. Itu juga tidak semua daerah, tidak semua daerah. Mereka juga nggak bisa mempertahankan lockdown untuk semua daerah. Dan Korea Selatan, mereka dibandingkan Indonesia masih jauh sekali. Kita 260 juta lebih kurang penduduk kita, dan negara kita jauh lebih luas dibandingkan dia. APBN mereka masih bisa mengenjot mereka meskipun lockdown, meskipun dalam berapa bulan masih kuat. Kalau kita tidak bisa. Begitu juga Singapura. Umpamanya mereka punya kekuatan APBN, bayangkan hanya lebih kurang penduduk mereka 7 juta. Itu APBN mereka kekuatannya 2 kali lipat daripada APBN Indonesia yang menanggung 260 juta penduduk Indonesia. Kita kembali kepada new normal tadi. Jadi hikmah new normal ini, Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ini bukan ide dia pribadi, tidak. Dia ini merujuk kepada anjuran WHO. Karena kalau terus mempertahankan hampir lebih kurang 3 bulan kita harus PSBB atau kita semi lockdown, ini dampaknya sangat besar. Enggak usahkan provinsi yang lain. DKI saja selama PSBB ini lebih kurang 40 triliun lebih kerugian. Itu baru pemerintahnya. Belum lagi sektor swastanya dan lainnya. Jadi new normal ini memang banyak kontroversial karena apabila tidak dipahami. Jadi saya menganjurkan ya, khusus untuk orang-orang akademik, kita membaca new normal ini jangan bersifat monoton. Coba kita lihat media-media asing, kita lihat media-media internasional, perkembangan di Timur Tengah, bagaimana negara-negara Timur Tengah itu
memahami tentang new normal ini. Jadi istilahnya kalau di situ adalah tabi'ah jadid dalam media Arab internasional. Kemudian ada lagi isu baru yang berkembang. Apa isu baru yang berkembang? Seolah-olah katanya ini bukan virus. Ini hanya akal-akalan Cina dengan WHO. Ini dijadikan berita yang viral di media sosial Indonesia, di grup-grup WA di mana-mana. Ini juga viral. Barusan dari kemarin sampai hari ini saya menerima kiriman itu. Dia mengatakan ini hanya akal-akalan. Bahkan dia mengatakan apa? Ini bukan virus, hanya bakteri. Obatnya bisa ada di mana-mana. Ada di apotek. Bisa dibeli siapa saja. Bayangkan, ini isu-isu yang baru seperti ini malah mengacaukan situasi negara kita, pribadi kita, keluarga kita, tatanan negara kita dan sebagainya. Udah, jadi kita isu-isu seperti ini nggak usah kita telan mentah-mentah. Coba kita lihat dunia internasional, bagaimana perkembangan di sana. Mereka nggak bodoh. Berapa ratus negara-negara maju, mereka berpikir secara positif untuk meneliti tentang perkembangan ini. Kita kembali kepada new normal tadi. Kemudian ada lagi yang mengkritik, nggak perlu pakai bahasa new normal. Pakailah bahasa Arab umpamanya. Kenapa enggak istilah pakai lifestyle? Karena ada ulama sebagian menganjurkan lifestyle. Jadi kita pakailah budaya Islam. Sebenarnya nggak perlu mempertentangkan tentang istilah. Tidak perlu. Kenapa? Al-Quran sendiri tidak pernah mempertentangkan tentang istilah antara Arab dan tidak Arab. Di dalam Al-Quran lebih kurang daripada 121 kalimat kosakata yang bukan dari bahasa Arab. Lebih daripada 121 kalimat di dalam Al-Quran itu istilahnya bukan bersumber dari Arab, bukan bersumber dari bahasa Arab. Apa itu? Di antaranya iblis. Iblis itu kan biasa kita dengar kan? Itu bukan bahasa Arab. Begitu juga Injil, Israel, Ibrahim, Ismail, Ishak. Bayangkan, Ibrahim itu ayahnya keturunan orang Arab. Itu aja bukan bahasa Arab. Itu terdapat, ini semua yang saya sebut ini adalah kalimat-kalimat terdapat dalam Al-Quran. Itu bukan bahasa Arab. Kemudian apa? Idris, kalimat amin setelah kita doa, itu juga bukan kalimat bahasa Arab. Kemudian Jahannam, pernah dengar neraka Jahannam dalam Al-Quran? Itu juga bukan bahasa Arab. Al-Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, itu kata kalimat Al-Hawariyun itu bukan bahasa Arab. Kemudian apa? Sakar, neraka Sakar, itu juga bukan kalimat bahasa Arab. Kemudian Sina, kemudian apa? Aden, surga Aden, kalimat Aden itu juga bukan bahasa Arab. Kemudian Tauhud, pernah kita dengar Tauhud? Itu bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, bukan bahasa Arab, tapi terdapat dalam Al-Quran. Kemudian apa? Kafir. Kalimat kafir ini bahasa Syria, bahasa puak Syria. Jadi kafir ini yang biasa kita kenal dalam kalimat dari Al-Quran itu ternyata bukan bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Banyak ya, cuma ini saya sengaja kasih contoh yang sedikit saja. Kemudian kalimat Jibril, Marjan, Malakut, Yahudi maksudnya, Wardah, Yakut, Yahudi, itu kalimat-kalimat yang bukan bahasa Arab. Jadi kalau kita memahami tentang new normal ini, nggak usah perlu terlalu jauh kita meributkan memakai istilah, karena Al-Quran sendiri pun tidak mempermasalahkan itu. Dan tujuannya apa? Biarlah pemerintah memakai istilah-istilah itu. Tujuannya apa? Biar kita bisa sama-sama untuk memahaminya, sama-sama kita untuk mengikuti perkembangan ini, sama-sama kita bisa menghadapi peristiwa cobaan dunia ini, khususnya negara kita bisa kita hadapi sama-sama. Jadi new normal ini adalah bukan ide presiden, tapi ini adalah memang sudah ide internasional, khususnya didengungkan oleh WHO. Karena WHO itu adalah dia mengontrol seluruh negara. Mana negara yang dia boleh PSBB, lockdown, mana yang nggak boleh. Jadi Indonesia dulu pernah menantang WHO ketika kita belum menerapkan PSBB, belum punya kontrol yang ketat tentang penularan ini. Itu langsung ditegur. Jadi akhirnya alhamdulillah presiden kita
pemerintah kita mengikuti langkah demi langkah ke depan yang dari dulu sampai sekarang ini, keputusan WHO. Jadi kesimpulannya, new normal ini atau ajadid tabi'i, ya, ini itu adalah memang sudah keputusan bersama, dan itu adalah memang harus kita hadapi. Jadi di dalam syariah kita tidak boleh berputus asa. Jadi la taqnatu min rahmatillah. Kalau kita terus memaksakan diri lockdown atau semi lockdown atau PSBB, ini keputusasaan ini malah justru akan menjerat diri kita. Jadi pemerintah bukan berarti new normal ini bukan berarti kita ingin terjun bebas ke jurang. Tidak, tetap ada protokol COVID-nya. Jadi new normal ini tetap dia menjalankan bagaimana damai dengan COVID, tapi memakai aturan-aturan protokoler kesehatan. Jadi kita harus dalam tatanan sosial berjarak 1 meter, kita harus selalu memakai disinfektan dalam mencuci tangan, kemudian kita tidak bersentuhan, kemudian kita selalu memakai masker dan lain sebagainya. Jadi saya kira new normal ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan syariah. Bahkan setelah para ulama kita telah menilai banyak perkembangan dunia internasional untuk merujuk kepada kemaslahatan umat kita, karena Allah sendiri sangat murka kalau kita mencelakakan diri kita. Jadi new normal ini salah satu adalah kita harus bisa membuat hidup berfase kenormalan baru dalam tatanan baru yang untuk mencapai sebuah kemaslahatan umat, agar umat ini tidak terperosok dari segala bidang. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Begini, oke. Kalau kita dilihat dari new normal ini, sekarang kan new normal ini kita mulai dilihat dari segi agamanya dulu, oke. Di sini ketika kita mau memasukin masjid aja sudah ada protokol-protokol. Mungkin oke lah kalau misalkan kita ditembak suhunya atau kita cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang paling ketara itu ketika jamaah, oke. Jarak antar saf atau antar orang itu hampir 1 meter. Nah, sementara kalau di ketentuan kita berjamaah itu ada suhu vakum, rapat dan lurus barisan. Ini bagaimana menyingkapinya bagi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi memang aturan-aturan daripada new normal ini sudah sampai memasuk segala lini, termasuk tempat ibadah. Jadi protokoler ini memang ditentukan oleh pemerintah kerjasama dengan Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia. Cuman saya perlu menghimbau untuk Dewan Masjid Indonesia sebenarnya tidak boleh mengeluarkan fatwa, tidak boleh mengeluarkan fatwa atau aturan-aturan tentang keagamaan. Contoh, saya mendapat selebaran tentang anjuran Dewan Masjid Indonesia, sholat shaf berjarak 1 meter, sholat Jumat bergelombang. Ini nggak boleh. Ini sudah melanggar ketentuan. Dewan Masjid Indonesia dia hanya bertugas di luar fatwa. Silahkan mengatur tentang bagaimana kemaslahatan masjid, musola dan sebagainya. Tapi untuk urusan fatwa sebaiknya merujuk kepada MUI, baik MUI pusat atau daerah, atau terkhusus mereka harus koordinasi dengan ulama yang ahli fatwa, yang berkompeten. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak bersumber daripada ulama. Ini sangat membahayakan dan sangat rancu. Contoh yang rancu itu adalah sholat Jumat 2 gelombang. Itu pertama. Yang kedua, sholat 1 meter. Udah, ini perlu saya jelaskan secara gamblang dulu, mendetail. Pertama, tentang masalah sholat Jumat 2 gelombang. Ini pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah terjadi. Tidak ada. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bertanya, sudah berapa jumlah kita semua? Kenapa ya Rasulullah kita mau sholat Jumat? Oh, sudah ada 40 orang ya Rasulullah. Akhirnya mari kita sholat Jumat. Udah, dari hadis inilah Imam Syafi'i merujuk bahwasanya jumlah sholat Jumat itu 40 orang dengan imam. Tapi ada nanti riwayat yang lain mengatakan kurang dari itu.
Kalau menurut Imam Hanafi 3 orang. 2 orang makmum, 1 orang imam dan khatibnya. Udah, ini tentang aturan Jumat ini sudah warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh nggak kita berdua gelombang? Boleh, tapi dengan sebab uzur syar'i. Mungkin tempatnya yang sangat sempit, tapi sempitnya bukan sebab karena aturan shop yang 1 meter. Bukan sebab karena aturan-aturan juga yang melanggar syariat. Tidak. Atau sebab karena jauh tempat mengadakan sholat Jumat. Itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Seenaknya kita bikin 2 gelombang. Jadi yang sangat doruri sekali. Udah, bagaimana dalam kondisi COVID ini, pandemik ini kita mengamalkan 2 gelombang? Nah, ini sudah kita beritahu beberapa hari yang lalu dengan postingan tulisan kita. Pertama, kita harus lihat zonanya. Kalau zona hijau, mutlak haram, tidak sah sholat Jumat 2 gelombang. Sekarang Pemda DKI sudah mengumumkan tanggal 1 kemarin mana wilayah-wilayah Jakarta yang zona merah, RW RT-nya. Itu pun sebenarnya bukan zona merah sebagaimana yang dipahami pihak internasional, cuman untuk menjaga. Maka pertanggungjawaban pemerintah DKI yang lebih kurang 16 RW RT itu memang mereka harus memakai syarat untuk keluar dari tempatnya dan melaksanakan sholat di luar. Jadi kesimpulannya tentang sholat bergelombang 2 kali Jumat dalam 1 tempat apabila di zona hijau mutlak tidak sah. Lantas bagaimana kalau masyarakat menemukan ada masjid memaksakan diri di dalam masjid itu softnya 1 meter sehingga tidak muat di masjid, yang lain menunggu di luar sholat Jumat, mau bikin sholat Jumat yang baru, jangan diadakan. Khusus untuk zona hijau. Berbeda kalau zona merah, tapi zona merah yang memang betul-betul sangat doruri ya. Tapi makna zona merah ini yang betul-betul di sana penyebarannya luar biasa. Udah, itu boleh. Tapi kalau enggak, maka orang yang menunggu tadi itu sebaiknya sholat zuhur saja. Jangan di masjid, tapi nunggu sholat Jumat dulu. Barang siapa yang sholat zuhur, sedangkan ada orang yang mendirikan sholat Jumat ketika itu, tidak sah sholat zuhurnya. Tidak sah ya. Contoh, kemarin itu kan banyak kita sholat zuhur di rumah. Pas waktu azan dia sholat, itu tidak sah. Kenapa? Karena masih ada orang melaksanakan sholat Jumat. Masih ada. Jadi tunggulah lebih kurang 15 menit atau 30 menit dari waktu sholat Jakarta jam 12 umpamanya. Jadi kalau umpamanya terjadi 2 gelombang, maka gelombang kedua jangan dirikan sholat Jumat, cukup sholat zuhur saja. Tapi jangan bersamaan sholat zuhurnya dengan orang sholat Jumat. Tunggu dulu selesai orang sholat Jumat, baru kita laksanakan sholat zuhur di masjid atau di rumah. Itu dia. Jadi sekali lagi saya ulang, zona hijau mutlak tidak boleh sholat Jumat 2 gelombang. Kemudian tentang shaf. Tentang shaf ini, apabila zona merah sebaiknya mereka nggak usah sholat di masjid. Jadi jangan ada shaf 1 meter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih mengatakan, sawu sufufakum, luruskan shaf engkau, ratakan. Fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Karena sesungguhnya menyempurnakan salat shaf itu merupakan orang yang meratakan, meluruskan shaf itu sama dengan menyempurnakan salat. Udah, banyak hadis-hadis tentang ini. Bahkan Rasulullah punya mukjizat. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sholat itu bisa melihat ke belakang, sampai dia menegur. Setelah sholat dia tegur, kenapa kalian shafnya tidak baik? Udah, banyak hadis-hadis tentang kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru fi shafil awaj. Sesungguhnya Allah tidak melihat shaf yang bengkok-bengkok. Udah, disimpulkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, 4 mazhab ahlu sunnah. Shaf itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dikuatkan, hampir seperti wajib. Dan apabila dia rusak shafnya, makruhnya besar. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, shaf meluruskan shaf hukumnya wajib. Apabila shaf itu rusak, batal sholatnya, wajib diulang. Bagaimana 1 meter?
Nah, ini menurut jumhur ulama makruh. Makruhnya besar. Ada yang mengatakan, Ustaz, di Mekah saja, di Masjidil Haram saja dan di Madinah sholatnya 1 meter softnya. Udah, coba dilihat betul-betul, jangan gambarnya dilihat. Udah, Imam Masjidil Haram dan para ulama Saudi Arabia sepakat mereka itu talfik mengikut mazhab jumhur ulama. Makruh, makruhnya besar. Apa arti makruh? Dibenci secara lughah, secara bahasa. Tapi kalau secara fikih artinya tidak berpahala dilakukan, tidak berdosa dilakukan dan tidak berpahala kalau dia dilakukan dia tidak mendapat pahala, kalau dia ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak dia dia lakukan tidak berdosa. Kalau makruh ini dia lakukan tidak berdosa, tapi dia tidak dia melakukannya tidak berpahala, dia tinggalkan pun tidak berdosa. Jadi makruh ini adalah dibenci. Ulama-ulama Saudi mereka itu karena terikat dengan aturan kerajaan, jangan samakan dengan negara kita, sehingga mereka mengambil pendapat yang makruh. Hukum asalnya ulama Saudi mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Apabila softnya rusak, maka sholatnya batal, dan itu harus wajib diulang kembali. Jadi mereka menimbang dua maslahat antara makruh menurut jumhur ulama dan wajib mentaati raja, sultan, raja. Dan aturan mereka keras, jangan coba-coba menantang kerajaan. Jadi jangan disamakan. Jadi kesimpulannya, apabila kita ragu ketika sholat takut menular, sebaiknya nggak usah sholat. Maka kita memakai pendapat para ulama. Bagaimana aturan dalam shaf? Menurut Imam Hanafi 4 jari jarak antara kaki dengan kaki, dan tidak boleh rapat, lengket, makruh hukumnya. Kalau menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak ada ukuran tertentu, tapi tidak boleh melampaui batas jaraknya, apalagi sampai 1 meter. Nah, menurut Ahmad bin Hanbal, sekali lagi saya tekankan, apabila 1 meter itu sudah merusak shaf dan membatalkan salat. Menurut Imam Syafi'i 1 jengkal. Maka 1 jengkal inilah yang sebaiknya kita pakai dalam pandemi ini. Jadi 1 jengkal inilah jarak antara individu di dalam softnya, jangan lebih. Kalau lebih makruh, kalau melampaui batas ini cacat. Jadi apabila lebih dari 1 jengkal, ini sholatnya cacat meskipun tidak membatalkan, walaupun sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan. Jadi kita hindarkan perbuatan-perbuatan ibadah kita yang bisa mengurangi fadilah di dalam berjamaah. Jadi kalau kita ragu, sekali lagi, jangan berjamaah, sholat saja di rumah. Kalau kita yakin masih penyebarannya kuat, ngapain kita datang? Nggak usahkan corona yang bisa mematikan. Orang yang sakit tipes, orang yang sakit, pokoknya semua penyakit yang menular, TBC, sakit demam, pilek, dan apa saja penyakit yang bisa menularkan, itu juga diharamkan kalau dia berjamaah. Nggak usah. Jadi sebaiknya jangan sholat di masjid atau di musala. Sekali lagi, kesimpulannya tentang shaf, tidak boleh diamalkan 1 meter jaraknya. Itu dia. Apalagi membikin sholat Jumat 2 gelombang disebabkan di dalam masjid jarak shaf 1 meter. Ini lebih fatal lagi. Maka tidak boleh sholat Jumatnya, tidak boleh 2 gelombang, ya. Yang kedua, sholat di dalamnya itu rusak apabila shafnya 1 meter, meskipun makruh. Jadi makruh itu merusak, cacat dalam sholatnya, dan Allah sangat membenci itu dia, ya. Jadi walaupun sah, tapi itu adalah, sekali lagi kita tekankan, adalah makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kembali lagi dengan bahasan, dengan kata-kata new normal. New normal berarti kan kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru ini kan kita harus beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru lagi. Tentu banyak hal-hal yang baru yang akan kita jalani, termasuk masalah kalau
Kalau manusia ini kan hidup dengan sosial, harus bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan ini. Dari perspektif Islam bagai, atau dari hukumnya bagai, new normal ini itu menurut pandangan pihak kiai seperti apa menurut hukum Islamnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang ini adalah cobaan kita yang baru dalam menghidupi tatanan yang baru. Memang terus seluruh ulama-ulama ahli kesehatan, ilmuwan-ilmuwan kesehatan terus meneliti sejauh mana perkembangan virus ini. Ternyata belum menemukan dampak titik akhir yang akhirnya kita harus mengeluarkan istilah new normal, ya. Jadi apa namanya, at-tabi'ah jadid. Jadi kalau al-hayatut tabi'ah, hidup normal sebagaimana kita sebelum musibah corona ini, itu untuk sekarang ini sangat-sangat tidak mungkin. Jadi kita harus memasuki fase kenormalan baru ini, mengikuti protokol kesehatan, protap COVID-19 sebagaimana anjuran dunia. Namun kita selalu memang melihat aturan-aturan yang normal ini adalah dari negara kita, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Itu tadi kita ulang, kehidupan fase kenormalan baru ini kita harus berdamai dengan COVID, tidak lagi bersembunyi di rumah, tidak lagi kita mengurung diri di rumah dengan istilah lockdown, semi lockdown, PSBB dan sebagainya. Tapi mau tidak mau kita harus hidup seperti semula, tapi ada istilah new normalnya, yaitu dengan aturan-aturan kehidupan yang baru, yang memang yang dulunya kita setiap jumpa bersalaman, sekarang sudah tidak lagi bersalaman, ya, walaupun mungkin kita melakukan salaman paling-paling ujung-ujung tangan kita saja, kadang-kadang serba salah, tapi kita harus sabar ya. Bagaimana dengan kita berhadapan dengan orang tua? Tidak mungkin kita tidak menyalami orang tua kita ketika datang. Maka salamilah, karena aturannya kan sudah ada. Kita silahkan menyentuh, tapi kan menurut protokol kesehatan, apabila menyentuh tangan kita, jangan kita gunakan untuk memegang muka kita, jangan memegang badan kita atau yang lainnya. Kalau bisa kita kuat seperti itu, kita boleh menyentuhnya, sehingga orang-orang yang kita hormati, kita salami. Jangan sampai kita jumpa orang-orang yang mulia, kita enggan menyalaminya, seperti orang tua kita, begitu. Jadi silahkan kita sentuh, karena menurut kesehatan dunia, ketika kita menyentuh sesuatu yang kita ragu menimbulkan penyebaran virus, maka jangan kita pegang wajah kita, jangan kita pegang anak istri kita, jangan kita pegang badan diri kita sendiri sebelum kita mencuci dengan disinfektan atau yang lainnya dengan sabun dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus mengikuti aturan-aturan ini, memakai masker kemana-mana. Kalau kita berbicara bertatanan sosial dalam jarak 1 meter, kita lakukan semaksimal mungkin, meskipun ini agak berat. Tapi mau tidak mau kita harus berhadapan dua masalah, yaitu dalam new normal ini dua masalah. Pertama, berhadapan dengan kematian yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, kita berhadapan dengan tatanan sosial sesama kita manusia. Memang agak berat sekali, tapi kita harus sabar. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depan, meskipun sudah diprediksi 4-5 tahun baru bisa hilang pernyataan yang digulirkan oleh WHO, walaupun belum ada kepastian. Yang insya Allah, meskipun virus ini lama, meskipun virus ini tidak ada akhirnya, sebagaimana pernyataan WHO sebelumnya, tapi apabila vaksin ditemukan, sebagaimana WHO juga sudah mengeluarkan vaksin, insya Allah sudah akan bisa digunakan tahun 2021 akhir. Kalau dihitung dari sekarang lebih kurang 1,5 tahun. Bayangkan, kita untuk proses menghadapi 1,5 tahun, tidak mungkin kita di rumah terus. Ini sekali lagi, ini akan menghancurkan keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan dunia ini. Makanya kita kembali kepada new normal, kita tetap hidup. Mudah-mudahan kita bisa menunggu 1,5 tahun memang vaksin yang ditemukan ini bisa efektif. Walaupun memang WHO belum bisa memastikan 100%, uji cobanya 1,5 tahun, uji coba baru. Prakteknya nanti itu belum bisa kita buktikan. Mudah-mudahan kita berdoa kita bisa menemukan lagi vaksin metode yang lain, yang halal, yang lebih baik lagi. Jadi meskipun virus ini tanpa akhir, diprediksi tanpa akhir, apabila kita temukan vaksinnya, mudah-mudahan vaksin ini akan bisa
membuat kita hidup bukan lagi new normal, hidup sebagaimana sebelum munculnya corona. Mudah-mudahan. Tapi saya baru membaca berita hari ini, peneliti-peneliti internasional masih mengalami kesulitan untuk kita bisa kembali kepada al-hayatut tabi'iyah, kehidupan normal sebagaimana sebelum corona. Jadi kita jangan pernah berputus asa, karena Allah sendiri selalu menganjurkan kepada kita. Bahkan Allah sendiri menyuruh memberikan kepada orang yang tidak pernah redha dengan Tuhannya sekalipun tentang hidup ini, tetap dia akan berikan maghfirahnya, dia tetap akan memberikan rahmatnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bayangkan, orang yang sama sekali tidak pernah mengharap redha Allah, dia mengejar dunia ini semata-mata karena dunia, tapi dia bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Padahal dia tidak mencari redha Allah. Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Akan aku anugerahkan, akan aku berikan engkau rahmatku, akan kuberikan kejayaan perkara dunia. Berarti perkara dunia, kalau dia tidak mengharap ridha Allah. Tapi kalau dia mengharap ridha Allah, dunia akhirat akan Allah berikan. Bayangkan, Allah abadikan di dalam Al-Quran 1400 tahun lebih, orang yang tidak pernah mengharap ridha Allah, tapi dia berbuat untuk kemaslahatan manusia, Allah akan berikan langsung di dunia kebahagiaan untuk diri dia, kekayaan, kesehatan, apa saja. Makanya kita nggak boleh putus asa. Jadi new normal ini harus kita sambut dengan baik, dengan tawakal, dengan azam, dengan usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu setelah berusaha, kata Allah, engkau wahai manusia telah berusaha dengan virus ini, mencari vaksinnya, mencari penyembuhan, mencari obat, ternyata nggak ketemu. Ya sudah, tawakal 'ala Allah, berusaha, tapi ikuti protap-protap yang telah ditentukan oleh lembaga-lembaga kesehatan. Jadi kita terus berusaha, nggak pernah berputus asa, jangan pernah kita rendah diri. Yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita mengalami depresi, bukan hanya depresi pikiran, depresi hati, tapi depresi ekonomi, depresi sosial, depresi agama. Kenapa depresi agama? Nah, ini istilah coba kita, kenapa dikatakan depresi agama? Gara-gara virus ini kita berzikir saja kuat didengar masyarakat, diprotes. Ini ustadz zikirnya kuat ini katanya. Gara-gara corona kita berzikir salah. Tapi maaf ya, orang-orang pemerintahan joget-joget, reuni lebaran, bikin dangdutan, nggak diprotes tuh. Tempat-tempat pelacuran masih ada, nggak diprotes. Saya berzikir, dengar keluar 3 RT protes. La ilaha illallah. Belum lagi kalau kita ketahuan umpamanya ketika itu mengadakan kumpul-kumpul, wah lebih parah lagi. Bayangkan, kita menyeru nama Allah saja diprotes di negara mayoritas Islam. Donald Trump yang membenci Islam, ketika mau lebaran dia mempersilahkan umat Islam untuk merayakan lebarannya. Tidak ada larangan-larangan. Padahal mereka yang kena musibah corona jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa orang yang membenci Islam malah memberikan kelonggaran kepada umat Islam untuk menjalankan ibadahnya, sementara kita tidak? Ini cobaan yang paling berat kita hadapi. Jadi fitnah COVID ini akan terus jalan apabila kita tidak bisa memahami dengan baik, apabila kita tidak pernah mengikuti tuntunan kepada ulama-ulama kita, para orang-orang bijak, orang-orang intelektual, maka kita akan saling berbantah-bantah, kita akan saling menyalahkan, sebagaimana istilah new normal yang digaungkan oleh presiden kita. Ini seolah-olah dari presiden, padahal tidak. Ini dari WHO. Yang kita sedihkan bukan orang awam yang memprotes, bahkan lembaga-lembaga besar, bahkan tokoh-tokoh besar yang mengkritik ini. Kecuali kalau new normal ini melanggar aturan, melanggar protap kesehatan internasional.
Itu sepakat, kita pun harus protes. Tapi kan tidak. Damai COVID ini artinya kita harus tetap sebagaimana biasa, tapi mengikuti etika, peraturan, protap yang telah ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gini Pak Kiai, kita kan sedang menghadapi new normal, yang kita berarti hidup normal, tapi kita dibayangi oleh virus Pak Kiai yang menanti kita gitu ibaratnya. Kita nggak tahu karena ini tidak bisa dilihat virus ini Pak Kiai. Di Islam itu kan butuh keyakinan. Setiap kita melakukan sesuatu harus yakin. Nah, ketika kita keyakinan itu tiba-tiba ragu dalam perspektif Islam, dalam hukum Islam, keraguan itu harus gimana Pak Kiai? Yang pertama. Yang kedua, dilalah nauzubillah min jalik, kita terkena virus tersebut. Terus kita sakit selama 14 hari atau gimana, tiba-tiba kita diangkat, maksudnya kita meninggal gitu loh. Bagaimana hukumnya kita sebagai yang meninggal terkena wabah tersebut, oke? Karena ini sangat maksudnya kadang-kadang menghantui diri kita juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini. Jadi rasa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Itulah pentingnya kita selalu harus mengambil tuntunan kepada Quran dan Sunnah. Di dalam Islam ini kita selalu harus punya tuntunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bi wa radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituna minhu falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kata Allah dalam ayat yang baru kita baca, apabila terjadi ketakutan terhadap dirimu, mengancam keamanan, mengancam seluruh tentang kehidupan, kamu harus kembalikan kepada ulil amr. Maksud ayat ini yang dikatakan ulil amri adalah ulama. Jadi kalau ulama mutaakhirin, menambahnya lagi pemimpin negara dan ulama, tapi mutlak ulama yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi para sahabat dulu menginterpretasikan, mendefinisikan ulil amri dalam ayat yang baru kita baca adalah para ulama. Apabila kamu mengalami mencekam tentang kehidupan, tentang keamanan, tentang ketakutan, apa saja, al-khauf wal amn, ketakutan dan keamanan, kembalikan kepada ulama dan rasul. Rasul sudah tidak ada, maka ulil amri, ulama. Apa maksudnya? Udah. Jadi sekarang ini kan yang bertanggung jawab memantau perkembangan virus ini adalah dunia dan pemerintah negara masing-masing. Maka lembaga-lembaga kesehatan kita sudah mengontrolnya. Kenapa kita mesti takut? Ulama kita telah banyak memberikan sebuah anjuran-anjuran menghadapi ketakutan itu bagaimana. Contoh kita katakan ada dua. Kalau perkara virus ini itu ada dua. Pertama, kita merujuk kepada ulama dari segi bagaimana kita menghadapi musibah wabah ini. Yang kedua, kita mengikuti ulil amri pemerintah yang mereka ahli mengetahui tentang perkembangan virus ini. Sejauh mana perkembangannya? Sejauh mana dampaknya yang bisa menyebabkan kerusakan kepada manusia? Udah, kita simpulkan. Sekarang ini kan sudah dipetakan. Kalau dulu belum dipetakan ketika mulai marak di Indonesia. Jadi kalau suatu provinsi mengatakan PSBB, kita katakanlah provinsi DKI mungkin 300 lebih RW, semuanya dipukul rata, zona merah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dikeluarkan hanya beberapa saja, tidak lebih daripada 20, mungkin sekitar 16 RW dan RT yang terkena zona merah. Sehingga kalau kita membaca informasi ini dan kita bisa mengenal informasi dari pemerintah yang bertanggung jawab tentang perkembangan ini, kenapa kita mesti takut?
Maka kita katakanlah zona RT kita, RW kita, alhamdulillah RW kita tidak terkena zona merah. Maka kita dibenarkan menjalankan new normal dengan baik. Apa yang ditakutkan? Kalau kita mesti muncul juga ketakutan itu, berarti sudah ada yang salah di dalam batin kita. Pertama, keyakinan kita dengan Allah hilang. Kedua, ketaatan kita kepada Allah dan ulama tidak ada. Makanya berapa banyak orang yang dia ngerti agama, tapi ketika keyakinan dengan Allah dan Rasulnya lemah, yang terjadi apa? Disinilah banyak keterangan bahkan ulama yang dia ikuti pun dia ragukan, sehingga dia memakai logika dia, yang akhirnya dia menilai dengan logikanya. Bahkan dia lebih menghargai orang-orang yang jauh, yang bukan panutannya, dia lebih hargai ketimbang gurunya sendiri. Hanya gara-gara corona, hanya gara-gara musibah virus ini, dia berani membantah, dia berani merendahkan gurunya sendiri, hanya gara-gara corona. Hanyalah dia. Kenapa? Karena pengetahuan yang kurang. Jadi intinya menghadapi ini, rasa takut silahkan, tapi kita harus ada pedoman. Jadi supaya kita menghilangkan rasa takut kita itu, kita merujuk kepada ulama yang ma'ruf, ulama yang memang dia yang ahli di dalam membidangi fatwa-fatwa tentang permasalahan ini. Tidak semua ulama kalau nggak ngerti tentang bagaimana perkembangan tatanan sosial budaya dan perkembangan COVID ini, memang dia khawatirkan akan bertolak belakang. Jadi kita harus bisa mengkooperatifkan antara ilmiah, pengetahuan ilmiah, itulah dia yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah dalam mengontrol virus ini, dan dengan ulama yang mengerti tentang perkembangan isu-isu perkembangan virus ini, sehingga ketika ulama itu menerangkan, mampu dia mengkomparatifkan pengetahuan isu-isu yang kekinian dengan ilmu pengetahuan agama, maka itu layak kita gunakan, kita jadikan tuntunan. Jadi antara ulama dan umara itu jangan kita tinggalkan. Apabila kita sudah berpegang kepada umara dan ulama, insya Allah ketakutan itu akan hilang. Tapi kalau sudah keyakinan kita tidak ada, maka kita akan terus terjangkit di hati kita takut mati. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu banyak harta. Orang yang sudah jangan banyak harta, ketakutan mati itu tinggi, sehingga akhirnya dia merasa dia belum sempurna menikmati hartanya tadi. Jadi karena ketakutan hartanya begitu banyak, apalagi istrinya mungkin masih muda-muda 2-3. Jadi ini biasanya orang-orang seperti ketakutan corona lebih tinggi nih. Nah itu dia. Tapi kalau orang-orang yang miskin, yang istrinya sudah tua, ini biasanya kayaknya istilah corona itu sama dia sudah enggak ini. Coba perhatikan, maaf, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dia bergerak di bidang pemulung, yang dia tukang sampah, menggali sampah, subhanallah, begitu indahnya keyakinan mereka, begitu indahnya kehidupan mereka. Mereka kadang-kadang nggak usahkan sebelum corona tidak pakai masker, zaman corona pun mengangkat sampah tanpa masker. Habis capek mereka membuang sampah, merokok dan minum kopi di samping tong sampah, sementara kita di rumah di dalam mobil yang penuh AC pakai masker. Masa kita lebih rendah keyakinan kita dengan orang-orang yang begitu sederhana cara berpikirnya ketimbang kita yang sudah intelektualnya tinggi? Ini disinilah Allah ingin menunjukkan, ternyata intelektual tinggi apabila tidak ada keyakinan dengan Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi buruk etikanya, bahkan lebih buruk daripada hewan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu ta'ala. Tentang kematian, ini penting. Fa'idha azamta fatawakal. Apabila kita sudah azam berusaha, ternyata kita sudah dibilang jalur kita zona hijau, tahu-tahu nauzubillah tsumma nauzubillah kita mati sebab virus corona. Maka orang yang sudah berusaha lillahi ta'ala, apabila dia kena musibah meninggal karena corona, matinya mati syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu adalah orang-orang yang soleh, yang tidak pernah tinggal, syaratnya tidak pernah tinggal sholatnya 25 waktu dalam sehari semalam. Dia soleh,
Maka apabila dia ketimpa pohon, meninggalnya, ditabrak mobil, jatuh dari pesawat, sakit perut meninggalnya, meninggal karena melahirkan, karena sakit supa, apalagi kena virus corona, insya Allah orang-orang seperti ini adalah meninggal syahid di jalan Allah, syahid akhirat, martabatnya akan tinggi di sisi Allah, dosa-dosanya akan Allah angkat. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. New normal itu sekarang bahasa dan atau kata-kata new normal sedang tren di sekarang, karena kebetulan memang kita harus kembali ke harus menjalani dalam kehidupan new normal. Beberapa petikan yang harus kita dapat di sini dengan keadaan new normal ini. Mari kita sama-sama perbanyak beribadah kepada Allah, kita perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dari virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dan Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalani roda ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, perdagangan kita tanpa penuh dengan rasa takut. Mari kawan-kawan, sahabat-sahabat dan para jamaah majelis Turos yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada Allah, mari kita datangi majelis-majelis ilmu, mari kita beribadah dengan sesempurnanya. Kita sudah di akhir sesi kita, kesimpulan dari new normal ini gimana? Alhamdulillah, kesimpulannya adalah istilah new normal nggak usah kita pertentangkan. Kebijakan new normal yang diterapkan oleh presiden kita tidak usah dipertentangkan, karena ini adalah memang sudah keputusan internasional, dan ini untuk kemaslahatan kita bersama. Mari kita merujuk kepada ulama-ulama kita, kepada pemerintah kita. Selagi yang itu untuk kemaslahatan, maka kita jalankan. Semuanya itu ada aturannya. New normal bukan berarti kita gamblang bergaul seperti sebelum corona tapi adalah tatanan fase kenormalan baru. Artinya kehidupan baru kita ini yang memiliki aturan-aturan yang harus kita taati dan kita turuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat, dan semoga Allah berikan juga keberkahan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita. Semoga menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Insya Allah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira, wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' darajatana ya Allah bi akbari darajatin wa akbari tafdila litakuna kalimatullahi al-ulya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.